Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Lugen Sunarto pada channel Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku yang saya hormati, pada kesempatan ini literasi ke-6 akan menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia secara umum. Oleh karena itu, tema pada kesempatan ini adalah 8 kesalahan berbahasa secara umum. Oke, langsung saja saudaraku, mengingatkan kembali bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kedua parameter, yaitu faktor-faktor penentu berkomunikasi dan kaidah kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai faktor-faktor penentu komunikasi. Di antaranya siapa yang berbicara, siapa yang diajak bicara, tempatnya di mana, kapan waktunya, dalam situasi seperti apa, misalnya seperti itu. Ini dikatakan baik kalau tidak ada pelanggaran faktor penentu tersebut. Kemudian bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan kebahasaan. Bagaimana sistem penulisannya atau ejaannya, bagaimana struktur fonem, morfologi, dan sintaksisnya ini. Oleh karena itu, dalam hal bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka ketika ada pelanggaran berarti ada kesalahan berbahasa Indonesia. Karena itu, kesalahan berbahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia secara lisan maupun tertulis yang berada di luar atau menyimpang dari faktor-faktor komunikasi dan kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Ini menurut Pak Tarigan 1997. Apa wujud dari kesalahan-kesalahan tersebut? Di sini saya sampaikan 8 kesalahan berbahasa secara umum. Nomor 1, penulisan bentuk pun. Bentuk pun ditulis terpisah jika berarti juga. Misalnya, pekerjaan apapun akan kulakukan demi menafkahi keluarga. Ini apapunnya ini dipisah. Nah, bukan dirangkaikan. Jadi apapun ini tulisannya dipisah, bukan dirangkaikan. Oke, contoh yang pertama. A. Apapun yang terjadi, aku akan ikut. Ini adalah salah karena penulisannya yang saya tandai merah itu dirangkaikan. Nah, bagaimana benarnya? Benarnya adalah kalimat yang B. Apapun yang terjadi, aku akan ikut. Di sana sudah terpisah antara apa dan pun. Kesalahan yang kedua, saudaraku, penulisan bentuk ke. Jika masuk itu ke dalam, kemanakah keluar? Keluar ya keluar. Nah, ini di sana ada kata ke dalam. Ini dipisah. Keluar ya keluar, ada kata keluar. Keluar yang pertama itu merupakan tindakan atau pekerjaan sehingga ke-nya dirangkaikan. Sedangkan keluar yang kedua dalam contoh ini yang bercetak miring itu luarnya menunjukkan tempat, karena itu dipisah. Nah, sehingga dengan demikian bisa saya sampaikan bahwa bentuk ke dipisah dengan yang mengikutinya bila menunjukkan tempat. Ini teorinya seperti ini. Bentuk ke dipisah dengan yang mengikutinya bila menunjukkan tempat. Kalau di belakang ke tidak menunjukkan tempat, berarti ke-nya merupakan imbuhan dan harus dirangkaikan. Contoh. A. Dia masuk ke dalam kamarnya. Dalam ini merupakan tempat, sehingga kata ke dalam ini kalau dirangkaikan seperti contoh A adalah salah. Nah, contoh B, dia masuk
ke dalam kamarnya. Dalam kamarnya adalah tempat, sehingga ke dalam ini dipisah. Ini yang benar. Contoh C. Orang itu keluar bersamaku keluar kelas. Orang itu keluar bersamaku keluar kelas. Kata keluar pada kalimat C saya tandai merah. Karena itu dirangkaikan, maka itu adalah salah. Mengapa? Karena di sana ada luar kelas. Kemana? Ke luar kelas, sehingga luar kelas menunjukkan tempat. Karena itu tulisan keluar pada keluar kelas seharusnya dipisah seperti pada contoh D. Ini yang benar. Orang itu keluar bersamaku ke dipisah, luar kelas. Nah, ini yang benar. Oke, itu saudaraku contoh yang kedua. Kesalahan yang ketiga, penulisan di sebagai kata depan. Ini sering salah. Ini ya. Menurut Pak Suwardi 2017, dalam konteks apapun, di dan mana ditulis terpisah. Misalnya di mana, di antara, di antaranya. Ini dalam konteks apapun dipisah. Oleh karena itu ini saya contohkan, jika di belakangnya bukan menunjukkan tempat, maka ini dipisah, dirangkaikan ya ini. A. Di mana rumahmu? Tadi dalam konteks apapun, kalau belakangnya tempat otomatis kan dipisah. Di situ dirangkaikan, ini salah. Kemudian contoh B, di antara mereka dirangkaikan, salah. Di antaranya salah. Di rumah salah penulisannya karena masih dirangkaikan. Nah, jadi kembali kepada teori tadi, dalam konteks apapun, di dan mana ditulis terpisah. Oke. Nah, ini sehingga contoh A dan sampai dengan D yang tadi salah, seharusnya harus dipisah. Sehingga menjadi A yang saya tebali, di mana rumahmu menunjukkan tempat ini. Di antara mereka juga menunjukkan tempat, dipisah. Di antaranya juga menunjukkan tempat, dipisah. Di rumah juga menunjukkan tempat, sehingga dipisah. Ini penulisan yang benar. Oke. Nah, yang keempat, unsur serapan langsung ditulis sesuai asal katanya. Unsur serapan langsung ditulis sesuai asal katanya. Jadi seharusnya aktivitas, bukan aktivitas. Di sana ada huruf V atau F. Maka yang benar aktivitas menggunakan V. Karena aktivitas berasal dari istilah Belanda activiteit, kan begitu. Jadi menggunakan V. Popularitas, popularite, makanya begitu. Jadi itu itas itu bukan imbuhan. Produktivitas bukan produktivitas. Jadi menggunakan V. Ini teorinya saya sampaikan. Aktivitas, popularitas, dan produktivitas bukan kata berimbuhan, melainkan serapan langsung dari bahasa Belanda, yaitu activiteit, populariteit, dan productiviteit. Ini dari bahasa Inggris. Juga activity, popularity, dan productivity. Ini menurut Suwardi 2017. Contoh, dia tidak mempunyai aktivitas di rumah. Aktivitasnya menggunakan F, salah. Di rumah dirangkaikan, salah. Seharusnya, contoh yang A, dia tidak mempunyai aktivitas di rumah. Ini dah, iya itu yang benar. Contoh B, produktivitas pabrik itu menurun, salah. Karena tidak menggunakan V tapi menggunakan F ini. Yang benar seharusnya adalah yang ini. Produktivitas
pakai V ini ya. Pabrik itu menurun, ini yang benar. Oke. Produktivitas pabrik itu menurun. Nah, ini demikian saudaraku untuk kesalahan yang keempat. Kesalahan yang kelima, penggunaan kata-kata tidak baku. Kantung, karisma menggunakan H, kiai menggunakan Y, komersil dan komoditi bukan kata baku. Nih, saya ulangi, ini menurut catatan dalam bahasa Indonesia baku ya. Kamus bahasa Indonesia baku ini. Kantung pakai U, karisma menggunakan H, kiai pakai Y, komersil dan komoditi bukan kata baku. Contoh, jadi penggunaannya salah kalau menggunakan tulisan seperti itu. Yang atas ini adalah A sampai D adalah contoh yang salah. A, iya, membawa 3 kantung darah. Ini salah. Bukan kantung ya, tetapi kantong pakai O kan begitu. Karismanya sudah kelihatan di seorang kiai. Oh dia ini maaf ya, dia seorang kiai. Salah ini karena tulisannya menggunakan Y. Yang benar menggunakan IAI. Ini seharusnya ini yang B. Karismanya tidak menggunakan H di situ. Sudah kelihatan dia seorang kiai. Nah, KIAI tidak menggunakan Y. Nah, contoh C yang salah. Barang itu dibagikan secara komersil. Ini salah. Yang benar, barang itu, ini yang C ya, dibagikan secara komersial. Ini yang benar. Contoh yang D, cengkeh termasuk barang komoditi. Salah. Seharusnya cengkeh termasuk barang komoditas. Ini yang benar. Nah, begitu saudaraku untuk kesalahan yang kelima. Kesalahan yang keenam adalah penggabungan kata dan maknanya. Penggunaan penggabungan kata dan maknanya akan menjadikan sebuah kerancuan. Oke. Kita masih ingat bahwa bergeming atau tidak bergeming. Nah, ini untuk menyatakan tidak bergerak misalnya. Oke. Contoh A, dia tetap acuh tak acuh terhadapku. Ini contoh yang salah. Acuh tak acuh. Nanti kita lihat di bawahnya. Contoh yang salah lagi, gadis itu tidak bergeming mendengar teriakanku saat itu. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa acuh ini artinya sama dengan peduli menurut Kamus Bahasa Indonesia. Sehingga kalau acuh tak acuh berarti peduli tak peduli. Sehingga ini sama dengan acuh. Tulisannya begitu saja singkatnya. Sekali lagi, acuh sama dengan peduli artinya. Kalau acuh tak acuh berarti peduli tak peduli. Bagaimana itu? Ya acuh gitu. Nah, sama dengan bergeming, ini artinya tidak bergerak. Tidak bergerak. Kalau begitu, tidak bergeming, ya tidak bergerak. Artinya apa? Ya bergerak. Nah, gitu. Sehingga contoh yang atas tadi, yang salah tadi, ini acuh tak acuh dan tidak bergeming akan diperbaiki menjadi A. Dia tetap tak acuh terhadapku. Tak acuh artinya kalau acuh tadi kan peduli, sehingga kalau tak acuh ya tak peduli. Ini artinya begitu. Sehingga menjadi benar kalimat itu. Dia tetap tak acuh terhadapku. B. Gadis itu bergeming artinya tidak bergerak itu. Mendengar teriakanku saat itu. Nah, ini benar. Tidak bergeming artinya tidak bergerak. Ya. Oke. Kesalahan yang ketujuh, penggunaan kata tidak baku
sesuai kamus. Ya. Oke, kita sudah terbiasa, saudaraku. Menurut kita benar, padahal itu berdasarkan kamus bahasa Indonesia itu adalah hal yang salah karena kita ikut-ikutan sebelumnya. Contoh, obat itu sudah kadaluarsa. Di situ tulisan kadaluarsa itu tanpa huruf W. Ini salah. Sehingga sebetulnya seharusnya harus menggunakan W. Wah, ini juga masih salah ini tulisannya. Mohon maaf ini. Seharusnya obat itu sudah kadaluarsa. Ini juga masih salah, saudaraku. Harusnya di situ muncul huruf W. Ya, mohon maaf ini. Yang penting kita sudah jelas dalam hal ini ya. Kadaluarsa perlu huruf W seharusnya. Oke. Contoh yang B, dia hidup di keraton. Tulisannya KRATON, keraton. Ini yang salah. Maka seharusnya kita ubah. Dia hidup di keraton. Ini yang benar. Contoh C. Ibunya selalu khawatir maksudnya. Ibunya selalu khawatir padanya. Khawatir ditulis khawatir. Ini salah. Yang benar adalah khawatir. Ini. Ibunya selalu khawatir, pakai KHAWATIR, khawatir. Contoh keempat, ya contoh D. Lumba-lumba yang ditemukan di Selat Karimata melengkapi khasanah jenis lumba-lumba di Ancol. Di situ ditulis khasanah, KHASANAH. Ini tulisan salah berdasarkan kamus. Yang benar adalah KHZANAH. Ini yang benar. Lumba-lumba yang ditemukan di Selat Karimata melengkapi khasanah pakai Z. Jenis lumba-lumba. Oke, demikian saudaraku untuk kesalahan yang ketujuh, yaitu penggunaan kata tidak baku. Dan yang terakhir adalah membiasakan salah kaprah penggunaan kata. Ini yang lebih parah ini. Menggunakan salah kaprah penggunaan kata. Ini contoh A. Kita harus meneladani Nabi. Ini sebetulnya kalimatnya bahasa Indonesia salah ini. Nah, kita cek. Tak mungkin kan kita memberi contoh kepada Nabi. Mengapa? Nah, seharusnya kita harus meneladan Nabi. Kalau kita lihat di kamus, kata meneladani ini sama dengan memberi teladan atau memberi contoh kepada, kan begitu. Nah, kalau kita meneladani Nabi kan tidak mungkin. Karena Nabi sudah tidak ada. Memberi teladan Nabi kan tidak mungkin. Yang betul adalah meneladan. Mencontoh artinya. Atau mencontoh atau meniru. Nah, sehingga kalimat itu sebetulnya salah. Tapi kita tidak merasa kalimat itu salah. Penjelasannya seperti tadi. Meneladani artinya sama dengan memberi contoh. Sehingga tak mungkin kita memberi contoh kepada Nabi. Tapi kalau mencontoh mungkin. Kalau mencontoh berarti tidak meneladani tetapi meneladan gitu. Oke. Contoh yang kedua. Maka dari itu ini saya contohkan yang benar. Ini sebagai ayah kerap kali meneladani si bungsu. Tetapi dalam beberapa hal saya meneladan dia. Jadi meneladani itu adalah memberikan contoh, kalau meneladan itu mencontoh. Demikian saudaraku untuk kesalahan yang ke-8. Membiasakan salah kaprah penggunaan kata. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.